Akan aku jebak dia, hingga dia menggauli perempuan itu. Runtuhlah kehormatan orang alim yang diagungkan manusia itu. Silakan duduk, wahai anak-anakku, ada keperluan apa kalian menemuiku? Ustadz, aku datang kemari hendak menitipkan adik saya. Ada urusan yang harus saya selesaikan di luar sana. Baiklah, insya Allah aku akan menjaga adikmu. Saya titipkan adik saya percaya Ustadz orang alim. Nak, kalau kamu capek, beristirahatlah di kamar itu. Terima kasih, Ustadz. Nak, makanlah dulu. Aku akan membisikkan was-was ke dalam hatinya. Aku akan menghias dosa agar tampak indah baginya. Jika orang alim itu jatuh dalam kemaksiatan, maka manusia akan ragu pada agamanya, dan disitulah aku menang. Tunggu dulu, aku akan rubah wujud dulu menjadi sosok sahabatnya yang bernama Jalil dulu, agar dia tidak mudah mengenalku. Assalamualaikum Syekh Barshisha. Waalaikumsalam, silakan masuk sahabatku Jalil. Wahai Syekh, aku mencium aroma wangi yang harum semerbak di rumah ini. Itulah yang membebani pikiranku Jalil, aku takut akan timbul fitnah. Inilah kesempatanku, aku akan timbulkan fitnah agar orang alim ini terjebak dalam kemaksiatan. Wahai Syekh, ini hanya ujian kecil. Engkau pun manusia. Kapan lagi ada kesempatan seperti ini? Nak, makanlah dulu. Perasaan apalagi ini sangat pengaruh pikiranku. Mengapa ini harus terjadi padaku? Aku malu kepada Allah. Waduh, mengapa ini harus terjadi? Aku telah melakukan dosa besar. Dara, kenapa kamu bingung? Dan aku tidak tahu harus bagaimana. Haha, aku telah berhasil menjebaknya bersama perempuan itu. Tahukah kamu, Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan ramalan tentang akhir zaman. Dan yang mengejutkan, ramalan itu satu persatu sedang terjadi di sekitar kita. Ramalan Nabi SAW bukan tebakan, bukan membaca nasib, tapi nubuat dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Aku diutus bersama kiamat seperti dua jari ini." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau merapatkan jari telunjuk dan jari tengah. Artinya, waktu antara diutusnya Nabi dan terjadinya kiamat sangat dekat. Nabi SAW meramalkan, amanah dianggap beban, orang bodoh berbicara soal agama, maksiat dianggap biasa, fitnah tersebar seperti hujan, dunia diperebutkan, akhirat ditinggalkan. Dan lihat hari ini, media sosial penuh kebencian. Dunia jadi tujuan utama, agama sering hanya simbol. Ini persis seperti yang diramalkan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga bersabda, akan datang suatu zaman orang yang memegang agamanya seperti memegang bara api. Hari ini, berbuat baik dianggap aneh, jujur dianggap bodoh, taat dianggap ekstrim. Apakah kita sedang hidup di zaman itu? Ramalan Nabi SAW bukan untuk ditakuti, tapi untuk membangunkan kita. Karena kiamat tidak menunggu taubat kita, tidak menunggu kita siap. Datang saat manusia lalai, dan setiap detik yang berlalu adalah jarak yang makin dekat. Jika ramalan Nabi SAW sudah banyak terbukti, pertanyaannya bukan lagi, kapan kiamat terjadi, tapi apakah aku sudah siap jika itu terjadi sekarang? Mari kita perbanyak solawat kepada Nabi Muhammad SAW agar kita mendapatkan syafaatnya di akhirat. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jika kamu ingin terus diingatkan, subscribe dan bagikan agar jadi amal jariah. Tahukah kamu, Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan ramalan tentang akhir zaman. Dan yang mengejutkan, ramalan itu satu persatu sedang terjadi di sekitar kita. Ramalan Nabi SAW bukan tebakan, bukan membaca nasib, tapi nubuat dari Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Aku diutus bersama kiamat seperti dua jari ini." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau merapatkan jari telunjuk dan jari tengah. Artinya,
Waktu antara diutusnya Nabi dan terjadinya kiamat sangat dekat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meramalkan amanah dianggap beban, orang bodoh berbicara soal agama, maksiat dianggap biasa, fitnah tersebar seperti hujan, dunia diperebutkan, akhirat ditinggalkan. Dan lihat hari ini, media sosial penuh kebencian. Dunia jadi tujuan utama, agama sering hanya simbol. Ini persis seperti yang diramalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, akan datang suatu zaman orang yang memegang agamanya seperti memegang bara api. Hari ini, berbuat baik dianggap aneh, jujur dianggap bodoh, taat dianggap ekstrim. Apakah kita sedang hidup di zaman itu? Ramalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan untuk ditakuti, tapi untuk membangunkan kita. Karena kiamat tidak menunggu taubat kita, tidak menunggu kita siap. Datang saat manusia lalai, dan setiap detik yang berlalu adalah jarak yang makin dekat. Jika ramalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah banyak terbukti, pertanyaannya bukan lagi kapan kiamat terjadi, tapi apakah aku sudah siap jika itu terjadi sekarang? Mari kita perbanyak solawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan syafaatnya di akhirat. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jika kamu ingin terus diingatkan, subscribe dan bagikan agar jadi amal jariah. Maaf Ustaz, terpaksa aku menghalangi jalanmu. Siapa kamu? Aku Jin Ahwar. Apakah kamu tidak takut kepadaku? Aku hanya takut kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan aku. Dan apa tugasmu? Tugasku menghasut nafsu birahi manusia agar berbuat zina. Kenapa kamu melakukan itu? Itulah yang saya heran. Kenapa manusia mau melakukan itu, padahal mereka berakal? Manusia demi mencapai hasrat birahinya, mereka mau saja berbuat dosa, sehingga mengalahkan akal sehatnya. Padahal mereka punya istri sendiri di rumah, tetapi memilih berzina dengan perempuan lain yang bukan mahramnya. Dan manusia cenderung melakukan perbuatan dosa daripada mengindahkan larangan Allah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menguji keimanan seseorang. Selamat tinggal. Hai manusia, siapa kau berani-beraninya masuk wilayahku? Aku adalah manusia yang selalu taat kepada Allah. Kau siapa makhluk buruk rupa? Aku memang buruk rupanya, tapi ku tak pernah mengaku suci seperti dirimu. Apa kamu tidak lihat pakaianku rapi dan bersih dan sudah pasti hatinya baik? Manusia tampilnya saja rapi, berkata lembut, tapi hatinya penuh tipu dan maksiat. Aku jujur dengan keburukanku, sedangkan manusia sering berdusta dengan kebaikannya. Dan yang paling menakutkan bukanlah wajah yang buruk, tapi iman yang dipalsukan. Dan Allah tidak melihat wajah seseorang, melainkan isi hati orang tersebut. Jadi renungkanlah wahai manusia sok suci. Pesanku hanya satu, jangan banyak bicara yang tidak bermanfaat, apalagi sampai menyakiti perasaan orang lain. Ingat, kebanyakan dosa anak Adam itu terdapat pada lisannya. Inilah kisah ajaib wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam yang kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Banyak umat Islam yang belum tahu bahwa wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam itu dipenuhi peristiwa agung penuh dengan hikmah. Saking agungnya, kisahnya bahkan diabadikan dalam Al-Quran surah Saba ayat 14. Dikisahkan, dahulu Nabi Sulaiman alaihi salam dikenal sebagai raja yang sangat berkuasa. Beliau memerintah tidak hanya manusia, tetapi juga jin, setan, dan bahkan hewan. Kerajaannya makmur dan pasukannya tak tertandingi. Namun di balik semua kekuasaan duniawi itu, beliau adalah hamba Allah yang saleh, bijaksana, dan taat. Beliau dianugerahi kemampuan berbicara dan memahami bahasa hewan, termasuk burung seperti kisah burung Hudhud dan Ratu Balkis. Angin tunduk padanya, memindahkannya beserta bala tentaranya kemana saja dalam sekejap. Beliau juga mampu mengendalikan jin dan setan yang dipekerjakan untuk membangun bangunan megah, istana, dan benda-benda seni. Meskipun memiliki kekuasaan mutlak,
Nabi Sulaiman sangat bersyukur kepada Allah. Beliau rendah hati, sering berdoa, dan selalu mengutamakan keadilan dalam pemerintahannya. Beliau menggunakan kekuatannya untuk menyebarkan tauhid dan kebenaran, bukan untuk menindas. Wafatnya Nabi Sulaiman adalah salah satu peristiwa paling unik dalam sejarah kenabian, yang menjadi bukti nyata bahwa hanya Allah yang mengetahui hal gaib. Dahulu Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal dunia karena ajal yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana manusia biasa. Tidak ada penyebab fisik spesifik yang dicatat selain ketetapan ilahi. Peristiwa ini terjadi saat beliau sedang mengawasi pekerjaan pembangunan Baitul Maqdis di Yerusalem. Keajaiban terjadi pada prosesi wafatnya, di mana Nabi Sulaiman meninggal dalam posisi berdiri, bersandar pada tongkatnya di tengah-tengah para jin yang sedang bekerja keras membangun. Karena para jin tidak mengetahui hal yang gaib, mereka tidak menyadari bahwa pemimpin mereka telah meninggal. Ajaibnya, tubuh Nabi Sulaiman tetap tegak berdiri dalam waktu yang cukup lama, mungkin berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, sementara para jin terus bekerja di bawah pengawasannya yang tampak. Bayangkan, selama waktu itu tubuh Nabi Sulaiman tetap utuh tanpa mengalami pembusukan sedikit pun. Barulah ketika rayap atau sejenis serangga tanah memakan bagian bawah tongkat beliau, tongkat itu menjadi rapuh dan patah. Tubuh Nabi Sulaiman yang sudah kaku akhirnya tersungkur ke tanah. Momen tersungkurnya jasad Nabi Sulaiman ini lantas menjadi peristiwa yang menggemparkan bagi bangsa jin dan setan. Mereka terkejut luar biasa dan segera menyadari bahwa raja mereka telah wafat sejak lama. Para jin lantas merasa sangat malu dan takut karena kebohongan mereka selama ini terbongkar. Mereka sering mengaku mengetahui hal gaib untuk menakut-nakuti manusia, tetapi wafatnya Nabi Sulaiman membuktikan sebaliknya. Kisah ini memberikan pelajaran mendalam kepada kita bahwa pengetahuan tentang hal gaib adalah milik Allah semata. Bahkan makhluk sekuat jin pun tidak memiliki kemampuan tersebut. Kisah ajaib wafatnya Nabi Sulaiman ini bahkan masuk menjadi salah satu kisah terbesar dalam Al-Quran. Tepatnya diabadikan dalam surah Saba ayat 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَبَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَاتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ. Yang artinya, maka ketika telah kami tetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Ketika dia telah tersungkur, jin menyadari bahwa sekiranya mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak berada dalam siksa yang menghinakan. Ya Allah, semoga kita semua diberikan ketetapan iman, Islam, dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Inilah sejarah asal-usul dan keajaiban ayat 1000 dinar dalam Al-Quran. Siapa yang tidak ingin hidup berkecukupan, bebas dari lilitan utang, dan selalu menemukan jalan keluar dari setiap kesulitan hidup, banyak orang meyakini bahwa kunci untuk meraih semua itu terkandung dalam sebuah ayat Al-Quran yang populer dengan sebutan ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar bukanlah nama resmi dalam Al-Quran, melainkan sebuah julukan populer untuk potongan ayat dari surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Lokasi turunnya ayat ini adalah di Madinah, dan termasuk ayat-ayat Madaniyah. Ayat 1000 dinar ini merujuk pada sebuah kisah inspiratif yang sangat melegenda. Dikisahkan, dahulu ada seorang pedagang saleh bermimpi bertemu Nabi Khidir alaihissalam. Dalam mimpinya, Nabi Khidir memerintahkan pedagang tersebut untuk bersedekah 1000 dinar emas kepada fakir miskin. Sebagai imbalannya, Nabi Khidir mengajarkan kepadanya ayat mulia yang seperti tercantum dalam Quran surah At-Talaq. Nabi Khidir lantas memintanya untuk mengamalkannya, dan pedagang itu pun melakukannya. Beberapa waktu kemudian, saat pedagang itu berlayar, kapalnya tiba-tiba dilanda badai hebat dan pecah. Semua penumpang tewas kecuali pedagang tersebut yang selamat dengan berpegangan pada sepotong kayu, sambil terus membaca ayat yang diajarkan Nabi Khidir. Ia kemudian terdampar di pantai yang sepi. Namun di sana ia menemukan banyak perhiasan, mutiara, dan harta karun yang luar biasa banyaknya. Sejak saat itulah, ayat ini dikenal sebagai ayat 1000 dinar. Kisah di atas memberikan gambaran tentang keajaiban yang terkandung dalam ayat ini. Manfaat utama membaca dan mengamalkan ayat 1000 dinar yang didasarkan pada makna tekstualnya dalam Al-Quran antara lain. Yang pertama, mendapat jalan keluar dari kesulitan, di mana Allah menjanjikan solusi bagi setiap masalah dan kesulitan hidup termasuk himpitan ekonomi. Yang kedua, dilapangkan rezeki dari arah tak terduga. Ayat ini menekankan bahwa rezeki bisa datang dari sumber yang tidak pernah kita perkirakan sebelumnya, asalkan kita bertakwa dan tawakal.
Yang ketiga, mendapatkan kecukupan. Siapa yang bertawakal berserah diri sepenuhnya kepada Allah, maka dialah yang akan mencukupi segala keperluan hidupnya. Yang keempat, menumbuhkan ketakwaan. Mengamalkan ayat ini secara rutin akan memperkuat keyakinan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu, ayat 1000 dinar diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan solusi dan petunjuk bagi umat Islam, khususnya dalam menghadapi kesulitan hidup, masalah ekonomi, dan untuk mengajarkan pentingnya takwa serta tawakal kepada Allah. Dikisahkan, dahulu Auf bin Malik datang kepada Nabi Muhammad dalam keadaan susah hati karena anaknya ditawan oleh kaum musyrikin dan keluarganya mengalami kesulitan hidup serta kemiskinan. Rasulullah lalu menasihati Auf untuk bersabar, bertakwa kepada Allah, dan memperbanyak doa dengan membaca ayat 1000 dinar ini. Nabi menjanjikan bahwa Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapinya. Auf bin Malik mengamalkan nasihat tersebut. Dan ajaibnya, atas izin Allah anaknya berhasil melarikan diri dari tawanan musyrikin dengan membawa harta rampasan berupa kambing dan unta yang banyak, sehingga kehidupan keluarga tersebut menjadi lebih baik dan berkecukupan. Pada intinya, ayat 1000 dinar adalah pengingat kuat akan janji Allah bagi hambanya yang berpegang teguh pada takwa dan tawakal. Ini adalah resep spiritual untuk meraih ketenangan hati dan kelapangan rezeki. Ya Allah, semoga kita semua diberi kecukupan rezeki oleh Allah dan dimudahkan. Inilah kisah Rasulullah yang bertemu dengan keturunan iblis dari zaman Nabi Adam yang telah bertaubat. Suatu hari Rasulullah sedang duduk bersama Umar bin Khattab dan para sahabat di sebuah lembah di Tihamah. Tiba-tiba, dari kejauhan tampak seorang lelaki tua renta. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput seperti kulit pohon tua, matanya dalam, rambutnya memutih dan ia bertumpu pada tongkat. Pakaian yang dikenakannya lusuh, menandakan ia telah menempuh perjalanan yang panjang. Lelaki itu mendekat, memberi salam, lalu Rasulullah menjawab salamnya. Beliau bertanya, "Siapakah engkau?" Lelaki itu menjawab dengan suara parau, "Aku adalah Hammah bin Haim bin Luqais bin Iblis." Para sahabat terkejut, namun Nabi tetap memandangnya dengan tenang. Rasulullah bertanya tentang usianya, dan ia menjawab, "Aku masih anak-anak pada malam ketika Qabil membunuh Habil, putra Adam. Aku ikut membantu dalam peristiwa itu." Rasulullah berkata, "Alangkah buruknya orang tua yang dikutuk dan anak muda yang diajarnya." Hammah menunduk dan berkata, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau sebutkan lagi keburukan itu. Aku telah bertaubat kepada Allah dan aku datang kepadamu untuk memperbarui imanku." Hammah lalu menceritakan perjalanan hidupnya. Ia pernah bertemu Nabi Nuh alaihissalam, namun sempat mencela cara beliau berdakwah hingga membuat Nabi Nuh menangis. Hammah menyesal lalu bertanya apakah taubatnya masih diterima. Nabi Nuh mengajarinya berwudu dan bersujud 2 kali dan ia merasa Allah menerima taubatnya. Ia juga bertemu Nabi Hud alaihissalam dan mendengar nasihat beliau. Ia bertemu Nabi Musa yang mengajarinya Taurat dan Musa menitip salam kepada Nabi Isa. Saat Hammah bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, Isa menyampaikan salam kembali kepada Hammah untuk Nabi Muhammad sambil berpesan agar ia menyampaikannya bila kelak bertemu. Kini, di hadapan Rasulullah Hammah menyampaikan amanah itu. Mendengar salam dari Nabi Isa, Rasulullah menangis dan berkata, "Salam untukmu, Isa putra Maryam, selama dunia masih ada. Dan untukmu juga, wahai Hammah, atas amanah yang kau bawa." Hammah pun memohon agar Rasulullah mengajarinya, sebagaimana Musa mengajarinya dulu. Rasulullah kemudian mengajarkan kepadanya beberapa surat, antara lain Al-Waqiah, Al-Mursalat, An-Naba, At-Takwir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Para sahabat menyaksikan peristiwa itu dengan penuh takjub. Mereka melihat sendiri bagaimana rahmat Allah dapat merangkul siapa saja yang datang dengan hati yang tulus. Bahkan seorang keturunan iblis pun, bila ia bertaubat dan beriman, dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat ini menjadi pengingat bahwa pintu taubat selalu terbuka dan rahmat Allah meliputi segala. Ia belum beriman, tapi alam justru lebih dulu tunduk. Dikisahkan, Uqail bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah. Namun saat itu, hatinya masih ragu. Ia berjalan bersama Nabi. Bukan sebagai pengikut, hanya sebagai saksi. Uqail berkata pelan, "Wahai Muhammad, mengapa engkau begitu yakin?" Rasulullah tersenyum. Rasulullah berkata lembut. Sampaikan pada pepohonan, datanglah dan lindungi aku. Uqail terdiam, pohon bergerak. Namun daun berguncang. Akar terangkat, pepohonan mendekat. Mengelilingi Rasulullah, Uqail berbisik. "Ini bukan sihir." Hari-hari berlalu. Panas membakar. Langkah Uqail mulai goyah. Napasnya berat. Bibirnya kering. Ia berhenti.
lalu berkata lirih. Aku tak sanggup melanjutkan perjalanan ini. Rasulullah menatapnya dengan tenang. Beliau menunjuk sebuah gunung dan berkata lembut. Jika engkau menemukan kehidupan di sana, mintalah air. Uqail mendaki dengan sisa tenaga, langkah demi langkah, hingga ia menemukan sebuah gua. Di dalamnya, air mengalir jernih. Namun tiba-tiba, terdengar suara yang membuatnya terpaku gua menangis. Aku menangiskan karena takut kepada azab Allah. Uqail gemetar, air matanya jatuh. Ia berbisik hampir tak terdengar. Bahkan batu pun takut kepadanya. Lalu bagaimana dengan hatiku? Pohon taat tanpa bertanya. Gua menangis karena takut kepada Allah. Uqail menunduk, lalu berbisik dalam hati. Jika mereka saja takut kepadanya, lalu aku ini siapa? Masya Allah, jika alam saja tunduk pada Allah, lalu apa alasan manusia masih menunda taat? Inilah kisah pemuda yang bukan ahli ibadah, tapi derajatnya setingkat dengan wali Allah. Pada sekitar abad ke-5 Hijriah, di sebuah wilayah bernama Kharakan, wilayah Persia, pernah hidup seorang waliullah bernama Syekh Abu Hasan Al-Kharqani. Pada suatu hari, seorang muridnya bertanya kepadanya, "Wahai Syekh, di tengah banyaknya ahli ibadah dan ulama besar di kota ini, siapakah sebenarnya sosok yang paling mulia kedudukannya di sisi Allah saat ini?" Sang murid mengira gurunya akan menyebut nama seorang ulama besar atau ahli ibadah yang jidatnya hitam karena sujud. Syekh menjawab, "Ikutlah denganku." "Kita ke masjid besar, guru," tanya sang murid sembari bergegas menyusul. "Tidak, kita ke pasar." Mereka bergegas berjalan menuju pasar. Tiba di sudut pasar, sang guru menunjuk seorang pemuda yang pakaiannya penuh tambalan dan baunya tidak sedap karena pekerjaannya adalah membersihkan kotoran dan sampah pasar. Syekh menunjuk orang itu dan berkata, "Dialah orangnya." Sang murid terkejut. Ia masih tidak percaya bahwa seorang pembersih sampah bisa mengalahkan derajat para ahli ibadah. Saat waktu istirahat tiba, karena penasaran, sang murid membuntuti pemuda itu secara diam-diam dan masuk ke sebuah gubuk. Di dalam gubuk itu terdapat seorang wanita tua, ibunya, yang buta, tuli, dan lumpuh. Dengan penuh keikhlasan, pemuda itu merawat ibunya, menyuapinya makanan dengan sangat perlahan, dan membisikkan kata-kata manis, meski ia tahu ibunya mungkin tidak mendengar dengan jelas. Setelah semua keperluan ibunya selesai, pemuda itu segera kembali ke pasar untuk melanjutkan pekerjaannya. Sementara di rumah, ibunya selalu berdoa, "Ya Allah, anakku ini telah merelakan masa mudanya untukku yang hina ini. Ia membersihkan kotoranku setiap hari tanpa mengeluh. Maka angkatlah derajat anakku ini hingga ia setingkat dengan para walimu yang paling agung." Melihat itu semua, sang murid dadanya sesak dan haru. Murid kembali kepada Syekh dan menceritakan semuanya. Syekh tersenyum tipis dan berkata, "Engkau melihatnya sekarang. Banyak orang mencari Tuhan di dalam masjid dengan dahi yang sujud. Tetapi pemuda itu menemukan Tuhan di telapak kaki ibunya. Ia bukan menjadi mulia karena ilmu atau jikirnya yang panjang, melainkan karena doa ibunya yang menembus langit." Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pergi kau makhluk hina, apa yang bisa kau lakukan? Kau temui hamba. Kau telah menolongku, mintalah satu permintaan, satu saja. Tolong aku agar aku tidak dikejar dan dimakan kucing lagi. Permintaan yang sederhana dan berbahaya. Iblis, kenapa aku kau rubah jadi seperti ini? Tenang saja, dengan penampilanmu yang sekarang ini, jangankan kucing manusia pun akan takut dan tunduk kepadamu. Tapi ingat tikus, kalau kau berkhianat kepadaku, aku akan mengembalikan kau ke tempat kotor dan hina. Akhirnya mulai hari ini kan kujadikan semua hewan dan manusia berada di bawah kekuasaanku. Assalamualaikum Pertapa. Di sunyi gunung ini apa yang mencari? Waalaikumsalam. Aku mencari ketenangan hati agar lebih dekat dengan Tuhan. Dalam Islam, ketenangan lahir dari iman dan tuntunan wahyu. Tanpa petunjuk, hati bisa tersesat. Benar, tapi tanpa perenungan, ibadah bisa kehilangan makna. Agama bukan hanya ritual, tapi akhlak dan niat yang lurus. Aku diajari untuk tidak menyakiti, tidak sombong, dan hidup sederhana. Itulah nilai yang juga diajarkan para nabi. Berarti jalan kita berbeda, tapi tujuan kita sama. Mendekat kepada Tuhan dan memperbaiki diri. Semoga Tuhan membimbing kita di jalan kebenaran. Amin ya robbal alamin. Amin. Maafkan aku, wahai orang alim, aku terpaksa menghalangi perjalananmu. Siapakah kamu? Aku adalah jin penghuni hutan belantara ini, wahai Ustadz.
Apa yang ingin kamu sampaikan? Benar Ustadz, menjelang akhir zaman aku menyaksikan kesyirikan di mana-mana. Manusia sudah banyak yang tenggelam di dalam dosa seolah-olah tak lagi takut pada larangan Allah. Dari mana kamu mengetahui semua itu? Aku melihat semuanya, bukankah kami, bangsa jin, mampu melihat kalian? Benar. Anjing menggonggong dan ayam berkokok bukan sekadar tanda biasa. Mereka mengadu kepada Allah atas perilaku manusia. Apa maksudmu? Anjing berdoa bersyukur dijadikan seekor anjing. Karena jika ia manusia, ia tak sanggup menanggung kebejatan itu. Manusia saling membunuh tanpa belas kasih, memperkosa darah dagingnya sendiri, berzina tanpa rasa bersalah, merusak fitrah yang Allah muliakan. Lalu mengapa ayam berkokok sebelum waktunya? Karena kemaksiatan banyak terjadi di malam hari. Ayam berharap pagi segera tiba, agar kezaliman lekas berakhir. Aku telah Ada seorang budak yang disiksa, tapi lidahnya terus bertasbih, dan langit pun bergetar. Malam Mekah begitu sunyi, hanya ada suara rantai, dan teriakan yang tertahan. Namun di balik rasa sakit, ada cahaya yang tak bisa dipadamkan. Majikan marah suara berat. Kau masih menyebut nama Tuhan Muhammad itu? Hentikan, atau cambuk ini akan mematahkanmu. Budak lemah namun tenang. Allah, Allahu Ahad, Dia Maha Esa, dan hatiku miliknya. Suara cambuk. Hening, angin padang pasir berdesir. Majikan gemetar karena takut. Kenapa kau tidak menyerah? Kau hanya budak. Tidak ada yang akan menolongmu. Budak senyum menahan sakit. Tubuhku bisa kau ikat, tapi imanku tidak. Setiap pukulanmu hanyalah saksi di hadapan Allah. Suara langkah berhenti. Udara terasa dingin, seperti ada yang mengawasi. Di langit, para malaikat mencatat, dan bumi menjadi saksi atas setiap tetes darah yang jatuh. Buddha, suara bergetar, penuh keyakinan. Hasbiyallahu, Allah cukup bagiku. Jika hari ini aku jatuh, maka aku jatuh di jalannya. Hening, majikan mulai ketakutan sendiri. Majikan, napas berat gugup. Kenapa? Kenapa aku merasa seakan azab sedang menatapku? Buddha, lirih penuh doa. Bukan azabku, tapi peringatan untuk hatimu sebelum terlambat. Suara angin kencang, suasana mencekam, lampu padam sejenak. Di dunia, ia dipandang rendah, namun di sisi Allah, namanya ditinggikan. Dan setiap cambuk berubah menjadi pahala tanpa batas. Wahai makhluk Allah, dari mana asalmu? Hendak kemana tujuanmu dan siapa namamu? Aku datang dari dasar neraka lalu singgah di lahan kuburan ini. Namaku adalah Sajaul Al-Agra. Aku sedang mencari 3 orang manusia. Siapakah mereka? Pertama, orang yang meninggalkan sholat dan lalai. Kedua, orang yang enggan mengeluarkan zakat. Terakhir, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Lalu apa yang kau lakukan terhadap mereka? Aku diperintahkan oleh Allah untuk menghukum mereka di alam kubur. Mereka yang suka lalai menunda-nunda sholatnya bahkan meninggalkannya Aku diwujudkan dari amal perbuatan buruk mereka sendiri dan dari harta yang tidak dikeluarkan zakatnya. Aku menghukum mereka sejak alam kubur di alam barzakh hingga hari kiamat tiba. Na'udzubillahi min zalik. Sholat adalah tiang agama. Ia bukan sekadar gerakan tubuh, tapi pengakuan hati bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Lalu apa makna diikatnya iblis di bulan Ramadan? Perlu kalian ketahui yang diikat itu bukanlah kami, melainkan sifat kami yang telah melekat di dalam hati kalian. Jika mereka memahami hakikat puasa yang sesungguhnya, maka sungguh kami akan tersiksa bukan hanya terikat. Tetapi bila mereka hanya sekedar menjalankan puasa yang bersifat ritual tahunan atau sekedar ikut-ikutan, apalagi hanya sekedar puasa menahan lapar dan minum, maka sifat buruk kami yang ada dalam diri mereka tidak akan pernah terikat dan kami tidak akan pernah tersiksa. Maka yang kalian dapat hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Aku berlindung kepada Allah dari godaan. Wahai orang alim, jangan hancurkan rumahku. Sebagai gantinya aku beri engkau emas 3 hari berturut-turut. Setiap pagi, ambillah emas di bawah bantalmu. Awas kalau kamu bohong, aku akan tumbangkan pohonmu. Hari pertama di pagi hari, lelaki itu membuka bantalnya. Betapa kaget dan senangnya ia menemukan beberapa batang emas di bawah bantalnya. Benar-benar terbukti, aku tunggu hari ketiga besok pagi. Di hari ketiga seperti biasanya ia tidak menemukan emas yang dijanjikan. Ia marah dan lekas pergi. Kosong. Mana emasnya? Rupanya jin fasik itu mau main-main dengan saya. Berani sekali ia menipuku. Aku akan menebang pohon keramat itu.
Wahai jin laknat, berani sekali kamu menipuku. Cuman segitu imanmu, wahai orang alim. Dengan kekuatan ilahi aku panggil cahaya ini. Kemana perginya kekuatanku? Mengapa jadi begini? Haha, dulu engkau kuat berjuang karena Allah. Sekarang kau lemah karena keserakahan. Pesanku, wahai manusia, jangan pernah menggadaikan imanmu untuk kesenangan sesaat. Kesyirikan tak pernah memberi berkah dan kebaikan yang tercampur nafsu akan kehilangan pertolongan ilahi. Hai iblis, apakah engkau yang telah menyesatkan sebagian kaum perempuan hingga mereka tak lagi memiliki rasa malu, berani memperlihatkan aurat dan keindahan tubuh mereka di hadapan khalayak ramai? Hai yang terlaknat, bagaimana caramu melakukan semua itu? Inilah zaman yang telah lama aku nantikan. Sejak jutaan tahun silam, inilah masa keemasanku, wahai manusia. Aku memilih wanita sebagai waliku untuk melaksanakan misiku. Aku memoles mereka dengan aura cinta dan nafsu. Sehingga kebanyakan lelaki hidung belang tidak lagi memandang wanita sebagai makhluk yang lemah, tapi melihat mereka sebagai tempat untuk menyalurkan hasrat dan nafsu birahinya. Aku juga meracuni jiwa dan pikiran mereka dengan cinta berlebihan pada kenikmatan dunia. Aku buat mereka selalu kekurangan, selalu terdesak kepada kebutuhan, hingga demi harta dan pujian, sehingga mereka rela menukar kehormatannya tanpa menyadari kehancuran sedang menanti. Assalamualaikum ya ahlul ghaib alimul ghaibi wa syahadah wal manur rahim. Waalaikumsalam sahabatku. Abdul Muiz, penjaga telaga para wali, aku datang bukan karena rindu semata, melainkan karena tanda akhir zaman semakin nyata. Karena kamu dekat dan berjumpa dengan para wali Allah setiap saat, kira-kira apa pesan moral yang bisa kamu sampaikan untuk kami? Manusia makin terperosok jauh ke lembah kehinaan dari. Mereka mengejar dunia tanpa batas namun lupa bahwa kematian selalu lebih dekat dari harapan. Padahal kematian selalu mengintai di setiap desahan napas kita, namun mereka manusia tidak menyadarinya. Karena kesombongan dan keserakahan terhadap urusan dunia yang penuh dengan dosa dan kehinaan, sehingga mereka lupa bahwa hidup ini adalah sebentar, sesaat. Oleh karena itu, kalian jangan sampai terpengaruh oleh perilaku mereka di luar sana. Yang terpenting, jaga diri kalian dari sifat-sifat keserakahan. Ingat pesanku, jaga ucapan, jaga sikap dan perilaku, serta jangan tinggalkan sholat. Ingat pesanku, jaga sholatmu. Aku pergi dulu. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum, apa yang kamu mau sampaikan kepadaku, wahai makhluk Allah? Hei manusia, kenapa kau tidak takut kepadaku? Aku hanya takut kepada Allah. Apa yang ingin kau sampaikan padaku? Aku heran pada manusia, Kiai. Apa yang membuatmu heran? Aku makhluk terkutuk, tapi aku masih mau berpakaian sopan, sedangkan manusia justru bangga memamerkannya. Apakah itu bentuk ketakutanmu pada Allah? Itu bentuk maluku padanya. Takut dilihat Allah, meski manusia tak peduli. Apa pesanmu untuk manusia? Ajarilah mereka berpakaian sopan dan beradab, Kiai. Agar pakaian mereka tidak diganti oleh Allah dengan bara api yang membara yang menghanguskan tulang-tulang mereka. Jika aku saja punya rasa malu kepada Allah, kenapa kalian tidak? Ingat itu, Kiai. Selamat tinggal, Kiai. Guru Boa, kau banyak tahu tentang riwayat Nabi dan Rasul? Insya Allah, Guru. Kalau begitu, jelaskan padaku apa yang kau ketahui tentang kemuliaan umat Muhammad dibandingkan Nabi Adam, padahal kita semua adalah anak cucunya. Iya, Guru. Nabi Adam alaihissalam, karena satu kesalahan saja di surga, beliau dikeluarkan oleh Allah dari surga itu. Apa kesalahan beliau, Bang? Beliau memakan buah khuldi yang telah dilarang oleh Allah. Lalu apa hubungannya dengan anak Adam? Anak Adam melakukan kesalahan berkali-kali, namun tidak langsung diusir dari rumah mereka. Nabi Adam karena satu kesalahan, beliau ditelanjangi dan tidak diberi pakaian. Anak Adam berbuat dosa berulang kali, namun Allah masih menutup aib mereka. Nabi Adam karena satu kesalahan, dipisahkan dari istrinya selama 70 tahun dan baru dipertemukan kembali di Jabal Rahmah. Sedangkan anak Adam meski berbuat dosa besar bahkan berzina, mereka masih bisa berkumpul dengan istri dan anak-anaknya setiap hari. Lalu bagaimana dengan tobat Nabi Adam, Bang? Nabi Adam diterima tobatnya setelah 300 tahun berdoa, dan itu pun melalui wasilah menyebut nama Muhammad SAW. Nabi Adam baru diterima tobatnya setelah ia kembali ke tempat di mana dipisahkan dengan istrinya, yaitu Jabal Rahmah.
Sedangkan anak Adam, Allah menerima taubatnya di sembarang tempat. Itulah perbedaan besar antara Nabi Adam dan anak cucunya. Wah, pantas kita bersyukur dan bangga menjadi umat Muhammad, Guru. Siapa kamu dan apa tugasmu? Aku adalah Jin Dasim dan tugasku menghancurkan rumah tangga anak keturunan Adam. Apa untungnya bagimu apabila mereka bercerai-berai? Aku mengambil keuntungan dari situ. Begitu pula halnya dengan junjungan kami. Siapa junjunganmu? Iblis itu. Iya, iblis itulah junjungan kami. Telah berhasil menceraikan antara seorang istri dari suaminya, maka aku akan diangkat derajatku oleh iblis itu. Janganlah engkau mencari kebenaran untuk menundukkan manusia, tapi carilah kebenaran untuk menundukkan nafsumu. Sebab musuh terbesar bukanlah di medan perang, melainkan di dalam dadamu. Engkau bukan setetes air di lautan. Engkau adalah seluruh lautan dalam setetes air. Maka jangan remehkan dirimu, sebab di dalam hatimu ada cermin bagi cahayanya. Wajah adalah ayat, setiap nafas adalah tanda. Barang siapa melihat makhluk dengan mata hakikat, ia melihat Allah sedang menyingkapkan dirinya. Wahai anakku, jangan bangga dengan pakaian sufi, jangan tertina mata tarekat. Sufi sejati bukan pada jubahmu, tapi pada hatimu yang bersih dari selain Allah. Anakku, apabila kamu dihadapkan oleh dua pilihan yang sulit untuk menolong, yang mana yang harus kamu tolong? Apa maksudnya, Guru? Begini, umpama ada dua orang yang sedang tenggelam. Dia ibu dan istrimu yang membutuhkan pertolonganmu. Sedangkan kamu diharuskan menolong salah satunya. Kalau kamu menolong ibumu, kamu sudah melupakan kewajibanmu terhadap keluargamu. Tetapi jika kamu menolong istrimu, berarti kamu sudah meninggalkan ketaatanmu sebagai seorang anak. Ayo muridku, yang mana yang harus kamu tolong? Sulit juga pilihan ini, Guru. Anakku, kamu perlu belajar lebih jauh lagi untuk memahami bentuk pertanyaan ini secara hakikat. Iya, Guru. Telaga apa namanya ini? Kenapa kalian muncul di sini? Kami jarang sekali muncul. Tapi sekali kami muncul, itu artinya ada pesan penting yang ingin kami sampaikan. Pesan nenek, jagalah selalu alam agar alam juga ramah pada kita. Dan semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Apakah Allah akan menerima doa hamba sepertiku? Allah Maha Pengampun. Selama engkau kembali, pintunya tak pernah tertutup. Subhanallah, betapa agung ciptaanmu ya Allah. Engkau lindungi langkahku dan arahkan hatiku menuju cahayamu. Nggak kerasa ya, Cuk. Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Nenek doakan semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin ya Allah. Aku kagum sama cara manusia menyambut saudaranya. Kalau yang datang berduit, langsung disambut. Aduh, cantik banget sih kamu. Ayo masuk, jangan sungkan. Sendalnya dipakai aja, anggap rumah sendiri. Sofa dirapihin, suguhan keluar duluan, ngobrol muter. Dari timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Kalau yang datang sederhana, masuk lewat belakang, pelan-pelan. Tanpa disuruh langsung ke dapur. Maaf ya, tadi gak sempet nyapa. Itu tadi sepupumu baru datang. Ayo sambil dimakan, ambil sendiri ya. Lucunya, saat jatuh, ambruk, terpuruk, yang pertama ditelepon, yang dompetnya tipis tapi hatinya tebal. Karena tahu kalau dimintain tolong cepet, gak mikir dua kali, gak pakai hitung-hitungan. Sementara yang kaya, ngilang. Entah sibuk, repot, atau takut dipinjemin duit. Takut hartanya kepake buat orang lain. Padahal bisa jadi, yang direndahkan lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah daripada yang disanjung-sanjung. Tapi gak apa-apa, selama manusia masih menyembah status, aku jadi bisa santai dan duduk manis. Lanjutkan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Jagalah dari makanan yang haram, dan janganlah kamu kasih makan makanan itu kepada anak dan istrimu. Kenapa, Guru? Sebab akan menjadi penyakit dan mengubah sifat dan peringai mereka menjadi buruk. Al-Kisah,
Ada seorang pelit yang sedang menikmati hidangan ayam di rumahnya. Saat pintu diketuk oleh peminta-minta, sang istri berkata, "Tidakkah sebaiknya kita berbagi?" Namun si pelit malah mengusir pengemis itu dengan kasar. Waktu berlalu, roda kehidupan berputar. Si pelit jatuh miskin, menceraikan istrinya, dan akhirnya menjadi pengemis. Mantan istrinya kemudian menikah lagi dengan pria yang dermawan. Suatu hari, saat sang istri dan suami barunya sedang makan, seorang pengemis mengetuk pintu. Sang suami baru langsung memerintahkan istrinya memberikan makanan. Saat melihat wajah pengemis itu, sang istri menangis terseduh-seduh. "Dia adalah mantan suamiku," ceritanya kepada suami barunya. Suaminya lalu berkata dengan tenang, "Dan tahukah kau siapa aku? Aku adalah pengemis yang dulu pernah ia usir dari rumahnya." Pesan hari ini, janganlah pelit, karena harta hanyalah titipan dan roda kehidupan terus berputar. Hormatilah setiap orang yang datang kepadamu. Waduh, ada yang jatuh belum 5 menit. Nak, gorengan yang udah jatuh jangan dijual lagi, itu udah kotor. Halah, nenek tahu apa? Nanti saya yang rugi. Bilang aja nenek mau minta gorengan yang jatuh itu kan. Astagfirullah, berdaganglah dengan sepenuh hati supaya usahamu berkah. Karena di luar sana orang baik selalu berdoa agar dijauhkan dari orang yang curang. Engkau benar, wahai orang soleh. Lihatlah surga tempatmu kembali. Bangunlah, wahai hamba Allah. Man rabbuka? Allahu Rabbi. Man dinnuka? Islam agamaku. Man nabiyuka? Muhammad nabiku. Ma kitabuka? Al-Quran kitabku. Man ikhwanuka? Saudaraku adalah orang-orang muslim. Engkau benar, wahai orang soleh. Lihatlah surga tempatmu kembali. Maka diperluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Wahai malaikat, siapa sosok gagah dan bercahaya yang sedang menuju ke arahku itu? Dia adalah amal solehmu, sejati dirimu yang akan menjadi teman abadimu. Kami datang untuk menjemputmu menuju surga. Mana doa anakku seorang doktor? Wahai hamba Allah yang lalai, bangunlah! Man rabbuka? Aku tidak tahu. Bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Tentang Muhammad? Aku tidak tahu! Aku tidak tahu! Dasar bodoh! Ayo, ikut aku. Siapa kamu? Aku adalah amal burukmu. Mau dibawa kemana aku? Ke tempat kembalimu neraka. Saatmu bertaubat. Inilah balasan bagi hamba yang lalai dan durhaka. Sebelum tanah memeluk jasadmu, bertaubatlah. Nenek, ikut aku. Lah kamu siapa? Jam segini ngajak-ngajak, kayak sales panci keliling. Aku penguasa malam desa ini. Penguasa apaan? Badan aja transparan, bayar listrik juga kagak. Aku bisa menakutimu. Takut? Nenek tiap hari lihat harga cabe itu baru horor. Diam. Kamu tuh kayak asap knalpot, ribut tapi nggak guna. Pergi sana. Desa ini butuh ketenangan, bukan drama tengah malam. Kalau nenek berani ngusir yang aneh-aneh, kalian juga harus berani ninggalin yang nggak baik. Jangan lupa follow, like, komen, dan share ya. Nenek doain yang nonton video ini rezekinya ML limpah, sehat terus badannya. Aduh, jangan Nek, panas. Yang doanya diaminkan, sehat terus ya. Akan aku jebak dia hingga dia menggauli perempuan itu. Runtuhlah kehormatan orang alim yang diagungkan manusia itu. Silakan duduk, wahai anak-anakku, ada keperluan apa kalian menemuiku? Ustadz, aku datang kemari hendak menitipkan adik saya. Ada urusan yang harus saya selesaikan di luar sana. Baiklah, insya Allah aku akan menjaga adikmu. Saya titipkan adik saya percaya Ustadz orang alim. Nak, kalau kamu capek, beristirahatlah di kamar itu. Terima kasih, Ustadz. Nak, makanlah dulu. Aku akan membisikkan was-was ke dalam hatinya. Aku akan menghias dosa agar tampak indah baginya.
Jika orang alim itu jatuh dalam kemaksiatan, maka manusia akan ragu pada agamanya, dan disitulah aku menang. Tunggu dulu, aku akan rubah wujud dulu menjadi sosok sahabatnya yang bernama Jalil. Dulu, agar dia tidak mudah mengenalku. Assalamualaikum Syekh Barshisha. Waalaikumsalam, silakan masuk sahabatku Jalil. Wahai Syekh, aku mencium aroma wangi yang harum semerbak di rumah ini. Itulah yang membebani pikiranku Jalil, aku takut akan timbul fitnah. Inilah kesempatanku, aku akan timbulkan fitnah agar orang alim ini terjebak dalam kemaksiatan. Wahai Syekh, ini hanya ujian kecil. Engkau pun manusia. Kapan lagi ada kesempatan seperti ini? Nak, makanlah dulu. Perasaan apa lagi ini? Sangat pengaruh pikiranku. Mengapa ini harus terjadi padaku? Aku malu kepada Allah. Waduh, mengapa ini harus terjadi? Aku telah melakukan dosa besar. Dara, kenapa kamu bingung? Dan aku tidak tahu harus bagaimana. Haha, aku telah berhasil menjebaknya bersama perempuan itu. Nasihat diri. Cintailah semua orang, entah dia yang paham agama atau dia seorang pendosa. Jangan pernah melihat orang lain dengan tatapan yang rendah, karena belum tentu Allah melihatmu sebagai manusia yang mulia. Bebaskan hatimu dari penyakit iri, dengki, dan benci, karena Allah mencintai hamba yang hatinya bersih. Kalian semua ingat, tidak ada orang sukses dalam sekejap. Semua butuh proses, butuh usaha, butuh kerja keras dan disiplin. Jangan lupa bersyukur dan berdoa agar rezekimu dilapangkan. La ilaha illallah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Siapa kamu dan mengapa menghalangi jalanku? Aku adalah iblis. Rah. Kalau begitu kebetulan kau berada di hadapanku. Aku ingin bertanya langsung kepadamu tentang dosa, hukuman, dan risiko bagi wanita yang durhaka terhadap perintah Allah. Tanyakanlah apa yang ingin engkau ketahui, wahai Ustadz. Wahai iblis, karena engkau yang banyak menjerumuskan sebagian kaum wanita, apa saja hukuman neraka bagi mereka yang tidak mengindahkan larangan Allah? Ada banyak hukuman sesuai dosa yang mereka perbuat semasa hidup di dunia. Umpamanya seperti apa? Pertama, wanita yang digantung dengan rambutnya, karena ia tidak menjaga auratnya dan enggan berhijab. Kedua, wanita yang digantung dengan lidahnya karena tidak menjaga ucapannya dan sering menyakiti hati suaminya. Ketiga, wanita yang digantung dengan payudaranya karena berzina dan mengkhianati kehormatan dirinya serta keluarganya. Lalu wanita yang kepalanya seperti B2 dan tubuhnya seperti keledai itu mengapa demikian, wahai iblis? Wanita itu semasa hidupnya gemar mengadu domba, berdusta dan menebar fitnah di antara manusia. Ada pula wanita yang memakan daging busuk dari tubuhnya sendiri karena ia suka menggunjing, menghibah, dan membuka aib orang lain. Dan ada wanita yang disiksa dengan tangan dan kaki terantai karena ia durhaka kepada suaminya serta menolak kebaikan tanpa alasan syar'i. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Apa itu? Apabila ada yang membaca kalimat la ilaha illallah, maka mata kami tidak bisa melihatnya. Maka mata kami jin sakit dan buta. Di bawah pohon tua ini telah banyak kecelakaan terjadi, bukan karena jalan rusak, namun karena gangguan yang tak kasat mata. Apa itu tadi? Kemudian diturunkan tim penelusuran untuk mengungkap misteri pohon angker ini. Ya maksaral jin, hadirlah. Wahai makhluk Allah yang menghuni pohon ini, dengan izin Allah tampakkan dirimu dan jelaskan perbuatanmu. Wahai makhluk Allah, mengapa kamu sering mengganggu manusia yang melintas di jalan ini? Tidak semua pengendara dapat kami ganggu, wahai Ustadz. Kami hanya mengganggu orang-orang tertentu. Bagaimana cara membuat mereka celaka? Yang pikirannya kosong, yang di hatinya tidak mengingat Allah. Aku hanya mengelabui pandangan mereka, membuat mereka melihat sesuatu bayangan melintas mendadak di depan mata mereka. Mereka terkejut, lalu jatuh. Terkadang aku hanya menjentil kerikil kecil ke arah mereka. Cukup untuk membuat mereka lengah. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan manusia saat melintas di bawah pohon ini? Manusia harus selalu waspada, karena kami bisa saja mengganggu mereka. Aku minta mereka jangan lupa diri, selalu mengingat Allah. Bacalah ayat, doa, atau zikir apa saja. Atau paling tidak bunyikan klakson sebagai tanda mereka sadar dan ingat diri. Insya Allah, kami tidak berani mengganggu orang yang selalu mengingat Allah. Oh begitu. Ini berlaku bukan hanya di tempatku, tapi di semua tempat. Satu lagi, Ustadz, ini bocoran dari kami. Apa itu?
Apabila ada yang membaca kalimat la ilaha illallah, maka mata kami jin sakit dan buta. Kalau begitu, mulai hari ini jangan ganggu lagi orang-orang yang berkendara di sini. Paham? Iya Ustadz, saya paham. Jika kamu masih mengganggu, jangan salahkan kami bila mengusirmu dengan paksa. Iya Ustadz. Subhanallah, Allahu Akbar. Kamu mungkin bisa bohongi dunia dengan senyummu, tapi Tuhan tahu bantalmu basah. Tuhan tahu dadamu sesak. Dia sedang memelukmu lewat ujian ini. Saat kamu merasa jauh dari segalanya, ingatlah jarakmu dengan ketenangan cuma sejauh kening dan sajadah. Mengadulah di sana. Anakku, Allah lebih menyukai hambanya yang rajin bersedekah terus-menerus, walaupun itu 1000 perak tapi setiap hari, daripada sedekahnya orang yang kaya. Banyak tapi 1 kali 5 tahun. Itulah sebabnya kenapa orang miskin yang rajin bersedekah lebih dulu masuk sorga terpaut 40 tahun dibandingkan orang kaya. Assalamualaikum wahai Syekh. Waalaikumsalam. Wih, teman. Ini yang bekas banjir bandang ya. Tuh. Gunung pun sampai ambruk tuh. Ini gunung teman tadinya, gunung. Tapi sudah ini ya. Gunung ini hanyut. Ya tuh. Gunung saja bisa hanyut teman-teman. Ini dari Gunung Semeru. Ini sungai ini dari Gunung Semeru teman-teman ya. Dari Gunung Semeru. Jadi kondisinya setelah banjir seperti ini. Airnya sangat keruh, namanya juga banjir bandang. Alamnya sudah nggak bersahabat ya dengan kita. Dan wasalim salaman taman ala sayyidina Muhammadin nabi.
Kondisi hari ini setelah banjir bandang, ini yang dinamakan hutan larangan ya, dimana hutan larangan itu tempatnya para dedemit, jin, iblis, setan. Dia berhuni di sini, namanya juga hutan larangan. Jadi ngeri-ngeri sedap ya, ngeri-ngeri sedap. Jadi inilah kata Mimin. Dengarkan apa kata Mimin, nasihat dari kata Mimin. Jadi si Mimin kali ini masuk ke hutan larangan untuk melihat kondisi alam di akhir zaman ini. Jadi kata Mimin itu bisa benar, bisa tidak. Kalaupun benar itu sebenarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau tidak benar itu dari Mimin sendiri. Karena kata Mimin itu selalu mengikuti atau memantau jejak huru-hara. Sekarang ini sudah zamannya jejak huru-hara teman-teman ya. Zamannya jejak huru-hara. Jadi teman-teman harus pahami dulu, karena jin yang nampak itu jinnya berjubah, bersorban, doyan makan, serakah sama harta benda. Menurut catatan Mimin, jadi Mimin itu selalu memantau apa yang terjadi di akhir zaman. Sungainya seperti ini. Setelah keterak banjir bandang, ini termasuk apa ya, termasuk catatan Mimin ya, masuk jejak huru-hara ini, bekasnya huru-hara. Banjir pun termasuk huru-hara. Huru-hara itu ya huru-hara, ceramah yang itu ya huru-hara. Namanya juga akhir zaman. Ini yang namanya hutan larangan. Kondisinya seperti ini hari ini. Kondisi jejak huru-hara. Ini di mana ya, di hutan larangan ya. Jadi hutan larangan seperti ini. Kita berjalan menuju tempatnya di mana apa ya, orang yang mencari pesugihan di sana di Sendang Toyo. Itu menurut kata Mimin ya. Jadi kondisi hari ini seperti itu setelah orang itu banyak melakukan kemaksiatan, mencari kekayaan. Jadinya Sendang Toyo itu menjadi banjir bandang, mungkin menghanyutkan para dosa-dosa yang telah dilakukan manusia. Maka disebut jalan ini adalah jejak huru-hara. Jejak huru-hara. Jadi jejak huru-hara itu bekasnya huru-hara di sana. Jadi untuk teman-teman, jangan sampai kita itu terlena kepada apa ya, keindahan dunia, karena
itu bisa menipu kita. Lihat tuh di sana bekasnya orang mencari pesugihan. Kondisi seperti ini sekarang. Dulu ini sungai ini bening dan indah, bagus, bersih karena banyaknya orang yang mencari kekayaan di Sendangloyo ini. Akhirnya seperti inilah kondisinya saat ini. Seperti ini.